Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu harus lihat kebenaran yang akan terungkap saat ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya ya. Scorpio, kamu harus tahu, harus lihat ya, kebenaran yang akan terungkap saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek energi-energi ataupun zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apa-apa aja. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, ada Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Scorpio. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di Nine of Swords, ada reaching out, ada learning to cope, hope for tomorrow. Nah, jadi kamu akan melihat ya, ada harapan kamu untuk besok nih, hope tomorrow, for tomorrow ya. Harapan kamu untuk besok itu adalah harapan yang benar-benar membaik gitu loh. Ya. Bisa saja saat ini kamu itu lagi mengalami suatu masalah yang cukup pelik gitu ya. Masalah yang mungkin sulit untuk menemukan solusi. Nah, kamu berharap besok semua itu akan benar-benar membaik. Itu jika ini kamu. Nah, jika ini tentang sebuah cinta, ada seseorang yang ternyata berharap untuk bisa bertemu dengan kamu besok gitu loh. Hari apa ini kamu yang lagi mendengar dengan ini? Ya mungkin besok ada orang yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Mungkin saja dia sudah banyak belajar dari masalah yang dia hadapi ataupun dia dapatkan. Atau dia sudah banyak belajar dari hubungan yang benar-benar berkonflik dengan kamu ya. Dan pada akhirnya dia pengen datang ke kamu, mencari kamu, tujuannya apa? Mungkin saja meminta maaf, mungkin saja ingin menebus kesalahan, atau ingin membayar hutang, begitu ya. Nah ini, ada sebuah kebenaran yang mungkin akan kamu ungkap di sini terhadap seseorang yang ternyata ya dia berharap, punya harapan untuk bisa bertemu dengan kamu. Oke. Nah di sini ada Eight of Coin. Nah, ada juga sih ya beberapa dari kamu ini kalau tentang diri kamu ya. Tentang diri kamu itu kamu akan mendapatkan pencapaian besok gitu. Kamu akan mendapatkan apa nih tujuan dalam hidup kamu, itu akan tercapai, akan terwujud. Nah, jika ini tentang cinta, ada seseorang yang mungkin sudah memfokuskan kamu, pada akhirnya dia akan bisa memiliki kamu. Yang awalnya memang dia merasa kayak sulit banget untuk mendekat ke kamu, penuh perjuangan, penuh tantangan, tapi pada akhirnya dia akan memiliki kamu saat ini. Oke? Nah, ini mungkin suatu hal yang akan kamu lihat ya, dimana kamu yang punya tujuan itu mungkin akan terwujud, ataupun seseorang di sini, dimana dia ingin memanifestkan kamu atau ingin memiliki kamu, ternyata ya bisa memiliki kamu di sini. Ini ada Nine of Wands terbalik ya. Ada stubborn, ada no fight left, ada quitting at the last time ya. Jadi
Kalau ini kan kebalik ya. Kalau Nine of Wands itu adalah gambaran di mana banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga datang. Tetapi ini kamu jauh dari, satu apa ya, keajaiban gitu loh. Mungkin bisa saja ini seseorang ya, tentang seseorang. Seseorang yang mungkin merasa, sudah terpisah dari kamu, dia merasa hidupnya itu sendiri. Dia merasa hidupnya itu tidak ada perubahan. Ada hal-hal di masa lalu yang membuat dia stuck gitu loh. Hal-hal di masa lalu itu apa? Mungkin saja ya, ini jika tentang kamu, apakah kamu dulunya melakukan hal-hal yang tidak kamu sadari? Mungkin sudah mengecewakan banyak orang atau mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar begitu ya. Dan pada akhirnya kamu merasakan, oh aku dulunya seperti itu ya. Ya mungkin segeralah mungkin kamu bertobat atau mungkin kamu meminta maaf. Nah, maka dengan begitu akhirnya hidup kamu mungkin akan mulai stabil. Ya, ini yang terjadi. Ini jika tentang kamu. Tapi ini jika tentang seseorang ya. Ada seseorang yang berasal dari masa lalu, yaitu tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Itu membuat kamu kaget. Ya, kaget. Kenapa nggak kagetnya? Seseorang ini udah terlupakan di memori aku sebenarnya. Karena dia pergi begitu saja. Tapi untung sih aku itu nggak mempermasalahkan gitu ya. Aku itu bikin enjoy aja, buat enjoy aja, nggak terlalu bersedih. Tapi yang buat aku terkejut kenapa sih dia datang lagi gitu loh. Apa sih tujuannya? Nah itu yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Oke, ini jika tentang seseorang. Kita akan coba lihat The High Priestess. Nah, jika ini tentang kamu, benar-benar kamu challenge tradition, ya, personal belief. Jadi kamu mencoba untuk, meyakinkan diri kamu ya, kalau semua ini pasti akan benar-benar bisa merubah hidupmu. Karena ada kehidupan yang begitu tidak layak kamu dapatkan atau kamu bersama pasangan begitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sesuatu hal yang layak. Nah, tapi kalau ini tentang sebuah percintaan ya, memang seharusnya kalau kamu memang sudah terpisah dari dia, arti kata itu memang sudah takdir. Takdir antara kamu dengan dia tidak bisa bersama. Oke? Nah, tapi ini semua itu tergantung mungkin ya keputusan ada pada Tuhan, pemilik alam semesta ini. Oke. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, cobalah untuk mengontrol semuanya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selama ini. Oke. Ini ada di Chariot. Di Chariot ini adalah ya mungkin ada beberapa dari mereka akan mendekat ke kamu. Karena dia tahu bagaimana cara mengontrol diri, perasaan, pikiran, mengontrol tindakan ya. Arti kata di sini ada orang yang sopan, santunnya itu ada gitu loh. Ya. Dia mulai fokus nih kepada apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu memiliki kamu. Nah, jadi kalau dia di sini benar-benar udah yakin kalau kamu akan menjadi milik dia, dia mungkin akan rela mengorbankan apapun untuk kamu. Ini hebatnya. Seseorang ini. Semoga aja ada orang seperti itu ya. Ini ada temperance. Nah, kalau ini tentang diri kamu, kehidupan kamu, kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan. Kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan. Kamu benar-benar akan menjadi orang yang sangat elegan gitu loh. Tapi ini ya mungkin bukan nasibnya kamu seperti itu dulunya ya, tapi saat ini kamu benar-benar hidup kamu stabil. Kamu nggak butuhkan siapapun lagi. Cukup aku dengan sendiri, aku bisa menghidupkan aku, anak-anak aku, atau orang tua aku gitu. Itu yang aku pikirkan. Hidup kamu akan stabil. Semoga ya, aminkan saja. Oke. Kita akan lihat ya dengan kartu hitam ya tentang percintaannya kamu. Kita akan sedikit detail di sini ya. Tadi itu secara general ya, melihat mungkin satu kebenaran yang mungkin akan terungkap, kamu akan melihat itu. Tapi di sini kamu akan melihat tentang percintaannya kamu seperti apa. Ya, wow. Ini ada healing heart. Di mana kamu benar-benar ingin menyembuhkan diri kamu, hati yang sudah hancur ya. Hati yang sudah hancur karena apa? Karena ada orang-orang yang mungkin berbuka dua. Ada orang-orang mungkin yang tidak jujur sama kamu ya. Khususnya itu pasangan kamu ya.
Di sini menggambarkan kalau kartu ini hati kamu benar-benar hancur, tapi kamu pengen sembuh dari hati yang hancur ini. Kamu pengen sembuh. Karena buang-buang waktu jika kamu terus bersedih, terus meratapi, ya itu akan buang-buang waktu kamu. Kamu tidak akan bisa berkreasi gitu ya. Nah, jadi di sini itu semua terjadi kenapa? Karena ada orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kamu, ada orang-orang yang sudah membohongi kamu. Mungkin bisa saja itu teman kamu, saudara kamu, pasangan kamu sendiri ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa, "Aku harus menyembuhkan diri aku dulu." Sehingga aku bisa menjalankan kehidupan mungkin seperti biasa ya, yang biasanya itu penuh dengan hujatan atau penuh dengan apa gitu ya. Nah, sekarang ini kamu akan lebih mem apa ya, membangun satu hidup kamu yang mungkin lebih lebih baik lagi. Jadi seseorang ini mungkin saja ya, dengan begitu akhirnya ya, ya sudahlah gitu, mungkin ini juga takdir, takdir di mana aku mungkin dikhianati oleh seseorang yang mungkin aku anggap dia adalah saudara, entah itu teman ataupun siapa. Ya, begitulah adanya. Oke. Tapi di sini aku juga melihat ya, kamu akan bergairah, ada passion. Kamu akan mulai bergairah kembali, kamu mungkin akan bahkan bertemu dengan seseorang yang lebih baik ya. Kamu bahkan akan menemukan seseorang yang punya chemistry dengan kamu. Nah, itu juga akan membuat hati kamu senang, punya gairah lagi nih. Yang mungkin awalnya itu sulit untuk diterka, perasaan aku itu gimana hari ini ya, 2 hari lagi bagaimana ya, kadang kan turun naik nih. Nah, tapi di situ kamu harus bisa mengontrol semuanya. Oke. Ini ada di Cheshire, kamu benar-benar akan melihat sebuah hubungan yang mungkin akan lebih intens itu antara kamu dengan seseorang, atau ya mungkin ini dengan seseorang mantan di masa lalu ya, yang dulunya mungkin pernah membohongi kamu, sudah menyakiti kamu atau apa, dan sepertinya dia seperti ingin kembali ke kamu. Di sini ada memang seseorang ya yang ingin mengganggu hubungan kamu dengan seseorang. Karena orang ini dia tidak punya hati, tidak punya perasaan ya. Dia mungkin main hantam saja gitu. Nah, tapi ini semua akan bisa kamu lewati. Ya. Karena ini sudah mencampur adukan tentang keluarga atau apa ya. Itu juga yang akan membuat banyak orang ya akan tidak menyukai hal ini. Oke. Di sini ada X, ada break up, ada separation. Nah, mungkin saja beberapa dari kamu, hubungan kamu dengan ini memang sudah saling meninggalkan, ya mungkin kamu dengan dia itu ada silent treatment, dan mungkin ada beberapa dari kamu merasa, ya kita pisah aja dulu gitu ya. Nah, tahu suatu saat nanti ada pintu hati aku terbuka, kita bisa perbaiki. Nah, itu ada beberapa dari dia. Karena kamu di sini dalam keadaan kamu pengen healing, pengen menyembuhkan. Oke? Kita akan coba lihat lagi dengan kartu berikutnya. Oke. Ya, ada secret union. Nah, mungkin kamu dengan dia itu akan apa ya? Akan berkomitmen begitu ya, akan menikah begitu ya. Itu sudah ya mungkin sudah dipastikan lah. Tapi ingat ya, kita harus ada juga punya aturan-aturan tertentu untuk diri kita atau untuk kehidupan kita ya. Tidak semua yang dikatakan ini bisa resonate buat kamu. Ingat itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk jauh lebih baik, itu yang penting sekali untuk diingat. You may not always understand why certain this happen. Kadang-kadang ya kita juga tidak mengerti, tidak memahami apa yang orang-orang lain lakukan. Ya, kita tidak melihat. Nah, ada seseorang di sini yang benar-benar menginginkan kamu kebalik ya. Benar-benar dia menemukan sebuah hal-hal yang menggembirakan di sini. Mungkin saja ya, seseorang yang jauh dari hati dia itu mulai datang kembali, tapi bukan mantan begitu. Ini ada beloved, dan seseorang di sini benar-benar
memiliki transformasi perubahan, karena nggak mungkin dong aku begitu-begitu saja. Banyak hal peluang yang mungkin aku bisa lakukan di sini. Oke. Ini ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun another and remember love is the greater healer ya. Nah, aku juga melihat di sini kamu akan selalu bahagia, kamu akan selalu happy ya. Walaupun apa yang terjadi, ya kamu akan selalu bahagia dan kamu coba untuk menunjukkan kepada ya mungkin dunia kalau kamu itu orang yang bisa cepat move on ataupun cepat memberikan jawaban gitu ya. Sehingga nantinya ya mungkin tidak ada lagi ya kerancuan dalam hal-hal yang mungkin kita katakan ini. Oke, buat teman-temanku Scorpio mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apapun terbaca, membuat kamu terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.